Oke, Jagat. Jagat ingin punya adik. Tahu nggak kalau bayi, Jagat dulu waktu masih bayi bisa ngomong nggak kalau masih bayi? Nggak bisa ngomong. Kalau bayi kalau pengen mimi dia ngomongnya nangis, ngomong yang keras coba. Jadi bayi kalau karena nggak bisa ngomong, kalau pengen mimi dia kenapa ngomong yang keras, makanya oke, perhatikan. Jadi bayi kalau pengen mimi dia akan bilangnya apa? Ngomong yang keras. Dengar gak sih? Ngomong yang keras. Jaga dia ngomong yang keras. Suaranya yang keras kalau ngomong. Menangis. Nah, kok nggak mudah? Ya, perhatikan. Jadi bayi belum bisa ngomong. Jadi kalau dia pengen apa-apa dia akan Menangis. menangis. Jadi menangis itu cara bayi berbicara. Atau kalau dia lapar dia akan bilang ya gimana? Menangis. Nangis. Terus kalau bayi itu terus nggak enak gitu, ingin dibersihin, dia akan gimana? Nangis. Kalau dia pipis, Ngomong. dia kalau ngompol terus Nangis. nangis. Jadi mau apa saja bayi itu taunya hanya satu caranya bicara. Nangis. Itu bayi. Ya toh? Nanti ketika bayi sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata, nah, anak ketika berumur 1 tahun itu sudah mulai bisa manggil kata-kata. Nah, ketika bayi belum bisa ngomong mau manggil mamanya, dia juga Menangis. manggil ayah atau papa, dia juga nangis. Nanti umur berapa bulan ya, mungkin sekitar 6 bulanan itu, 3 bulan, antara 3 bulan 6 bulan ya, dia sudah bisa bilang mama atau ayah. Jadi dia sudah bisa manggil. Kalau misalnya sendiri pengen manggil mamanya, suruh datang, bayinya akan bilang gitu. Dia nggak lagi nangis karena dia sudah bisa ngomong. Terus nanti tambah gede sedikit lagi, tambah berapa bulan bisa bicara maem gitu. Maem gitu. Jadi kalau pengen maem, kalau lapar atau mimi gitu, kalau lapar dia pengen mimi atau maem, nanti dia bisa bicara toh, bisa ngomong toh. Nangis nggak? Perlu nangis lagi nggak? Nggak lagi toh. Ya itu makin gede makin bisa menyampaikan apa ya diinginkan, yang dibutuhkan gitu. Jadi semakin besar anak, semakin besar akan semakin kurang menangis ya. Tapi kenapa? Karena awalnya menangis itu adalah cara untuk berbicara ya, ketika masih bayi. Di luar cara berbicara, menangis itu juga untuk mengungkapkan perasaan biasanya. Kalau lagi, iya, kalau lagi sangat sedih, sangat marah, yang takut-takutan, itu orang bisa menangis. Itu hal yang besar, bisa kalau sedihnya sangat luar biasa. Tapi semakin orang dewasa, semakin besar, orang akan semakin bisa mengontrol. Dan segala hal harus menangis, hanya hal-hal yang sangat sedikit, sangat tertentu saja, sangat-sangat luar biasa saja ya. Berarti ya menangis. Nanti, nah, jadi ketika masih kecil dulu, jangan belajar
belajar berenang, ingat nggak? Nangis. Ayah ajak di mana? Di Prambanan toh, masih kecil. Nah pertama Jaka takut toh, nangis ya sudah waktu itu karena masih kecil ayah bilang udah nangis nggak apa-apa, tapi yakin dong tetap masuk. Nangis boleh tetapi tidak menghentikan belajarnya, ya toh? Itu sama ya. Terus jangan waktu masih awal-awal kan kalau ke laut takut sama laut. Ingat ya, nangis ya. Ya, terus kalau ayah bilang gimana? Boleh menangis tapi tidak boleh seleh lah. Lari tetap aja toh main ombak. Gitu ayah. Tetap aja di situ. Nangis nggak apa? Dimarahin nangis. Karena masih kecil, masih belajar. Halo? Jangan waktu belajar berangkat sekolah sendiri naik mobil sekolah. Nangis juga toh? Tapi berani juga toh akhirnya toh? Naik sepeda B ya. Pertama kali Jakat kan udah belajar naik sepeda roda 4, rodanya kecil sudah ayah angkat. Terus akhirnya dilepas pertama kali, tapi ketika pulang mau coba Jakat nangis tuh aku nggak mau gitu. Ya sudah akhirnya berani toh Jakat bisa mencoba sendiri toh, langsung bisa toh. Ya, ingat nggak? Yang di video ada toh. Awalnya sebelum itu Jakat nangis toh. Oh sudah kita ke bengkel dilepas sepedanya sampai rumah nangis, nggak mau, minta dipasang lagi, takut kita ya makan sayur gitu ya kan? Lepas main Lepas main HP, nggak main HP lagi ya, kan? Terus jadi waktu masih kecil itu ayah mengizinkan untuk menangis itu karena masih proses belajar, ya tahu? Yang penting adalah proses belajarnya tidak berhenti. Menangis tidak akan menghentikan kewajiban Jagat untuk terus maju belajar. Tugas perkembangan Jagat, ya tahu? Meskipun Jagat nangis, maka Jagat tetap akan masuk kolam renang, ya, kok sama ya. Meskipun Jagat nangis, Jagat tetap main di laut sama ayah, ya nggak? Ya. Oh, sekarang sudah berani toh. Nah, sekarang kalau sudah gede masih perlu menangis nggak kalau mau mulai belajar? Nggak perlu. Yakin? Ya. Kenapa kalau sudah? Sekarang kan malu. Sekarang mulai Jagat berapa? 8 lebih. 8 lebih. Itu sudah mau naik kelas 3. Sebentar lagi masuk kelas 3 toh, mau terima rapor. Nah, berarti sudah tidak perlu lagi menangis untuk hal seperti itu. Kalau mau mulai hal baru nggak perlu lagi menangis. Kalau ada kesepakatan yang konsekuensinya sudah ditentukan nggak perlu menangis. Karena kenapa Jagat tahu menangis tidak akan mengubah keadaan. Ya toh kan dari kecil kan Jagat boleh nangis, tapi kan Jagat tetap saja berangkat sekolah naik mobil sekolah. Toh boleh nangis, tapi toh Jagat tetap saja main di laut, toh. Iya toh tetap naik gojek toh. Boleh nangis, tapi toh Jagat tetap masuk kolam renang dari kecil ya toh. Nah, sepeda juga. Jadi nangis itu menghentikan nggak Jagat? Kalau Jagat waktu itu nggak pakai nangis, Jagat tetap maju toh. Pakai nangis juga tetap maju toh. Jadi ada gunanya nggak nangis? Apa? Nggak ada toh. Nah jadi nangis itu nggak nangis kan nggak ada bedanya. Sekarang kan Jagat nggak tahu. Waktu itu Jagat belum tahu masih kecil. Sekarang udah naik kelas 3 Jagat udah tahu kalau mau mulai hal baru nggak perlu. Karena nggak ada gunanya lagi. Ya toh kan sudah gede. Menangis kalau masih bayi itu ada gunanya karena nggak bisa ngomong. Itu caranya untuk bilang takut. Pas bonceng di belakang motor. Belakang motor itu juga ya. Jadi mulai sekarang Jagat terus bagaimana kalau mulai sesuatu yang tidak nangis, tidak malu. sudah harus malu kalau nangis, kamu nangis ya toh ya gitu. Jagat harus punya sih, kalaupun Jagat sama ayah sama mama sudah belajar bersikap seperti itu, kalaupun di tempat lain
ya dengan bilang enggak nangis nggak apa-apa, itu sudah bukan waktunya lagi sekarang ya. Sekarang sudah berbeda, Jagat sudah. Sekarang itu Jagat apa aja yang sudah hebat? Sudah kelas 3, mau naik kelas 3, umurnya kelas 4. eh? Belum, ya habis kelas 3. Sekarang kan baru mau kelas 3 toh. Terus habis itu umurnya sudah mau 9 ya toh, tahun ini 9, sekarang mau 8 ya, nanti baru terus 9. Terus kemonya sudah jagoan, nggak bisa sapu apa, sapu coklat, terus garis sareng bisa kanan bisa kiri, handstand, kayang dari berdiri sudah bisa, split sudah bisa, cium lutut, push up 100 kali, backup 100 kali, push up setiap hari 165 kali loh, back up juga, roller, apalagi 160 kali. iya 100 kali kan yang push up pukulan, yang push up macam-macam. 160 kali ya, kan yang macam-macamnya 66 kali, 6 macam toh. Sekarang yang paling gampang pusatnya yang di lantai. Pusat yang ini yang susah. Jagat sekarang udah bisa pusat pakai jari, udah mulai bisa 3 kali ya toh, sudah hebat, sudah bisa tidur sendiri, sudah jarang ngompol ya toh. Kalau tidur sendiri takut nggak sekarang? Nggak takut Bukan lagi, tantangan. bukan tantangan lagi. Dulunya tantangan. Nah, jadi mulai sekarang ya, Jagat tidak perlu merengek lagi ya. Oke, yakin bisa? Kalau menangis konsekuensinya memotong kuliah. Oh gitu. Wah, berat loh konsekuensinya ya. Iya. Masa apa kamu kayak begitu? Dorong-dorong banget. Oh itu kan kalau kamu dorong-dorong lagi. Ini bisa ya. Oke, jaga terus itu yang bagus. Nah, jadi nggak seperti tadi lagi, nggak boleh ya. Jadi kan tadi ya berpikir dulu. Tadi pagi kan Jagat konsekuensi sudah jelas, sudah kesepakatan ya sudah. Kalau nangis kan nggak akan mengubah apa-apa toh. Jadi Jagat tahu nggak kalau misalnya menangis itu akan mengubah sesuatu nggak? Nggak tahu. Kalau dulu bisa. Dulu bisa, sekarang sudah Bisa. nggak. Ya kan dulu masih kecil, ya masih bayi. Kalau nangis kemudian tiba-tiba datang makanan, ya toh? Tapi kok ayah kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ya itu nanti. Ayah sekarang juga harus lebih tegas sama Jagat karena Jagat sudah besar, ya toh? Ya Jagat juga kadang-kadang ngerjain ayah toh, pura-pura nangis. Enggak, nangis biar ayah jatuh hati. Enggak mau. Kemarin bilang apa sama mama? Ayah tuh kadang-kadang bisa kalau aku nangis. Kamu udah ngomong gitu ya? Hah? Kamu suka ngerjain ayah pakai nangis. Iya. Jadi yang belajar proses ini tuh bukan hanya Jaga. Karena Jagat, jadi kita semua Ini ayah belajar. juga, Mama. Mama juga belajar, ayah juga belajar, ya Mama dan ayah belajar konsisten. konsisten, gitu. Kalau Mama juga ayah kadang-kadang begini. Ya udah, boleh hari ini boleh. Ya udah. Mama ya sekali begitu kemarin toh. Kemarin. Terkadang mama mengiyakan karena ayah mengiyakan toh. Akhirnya mama bilang apa? Ya udah. Yang mengiyakan bukan mama loh ya, tapi ayah gitu ya. Ya, itu ya. Jadi, nah itu juga nanti semuanya harus mulai belajar, nggak cuma ayah Jagat, tapi semua yang berrelasi dengan Jagat juga mulai belajar. Ada Yanti, aku, Tante Dewi, semuanya supaya bersikap memperlakukan Jagat juga lebih Boleh. baik, yang lebih secara Biar nggak stres. ya sebagai anak dek sudah gede. Biar nggak stres sama kamu stres. Emang kamu stres? Sering diomongin Yanti. Aku stres ya juga. Oh Yanti, oh Yanti bilang gitu. Nah kamunya sendiri stres nggak? Padahal waduh hampir Sampai stres. stres itu gimana? Gini, Itu gini. bukan stres. Itu bukan stres, tempat demikian. Enggak, maksudnya dideskripsikan. Pukul-pukul. Suka mukul-mukul jadi. Oh, kalau stres kamu mukul-mukul. Itu namanya Mukul-mukul apa? Pukul orang. pernah mukul-mukul jadi. Mama dorong mama.
Oh. Itu bukan stres, Bukan kamu itu stres. marah, nggak bisa mengendalikan diri itu. Itu kamu masih terbiasa membawa kebiasaanmu dulu. Kamu dulu kalau marah-marah mukul-mukulin toh. Kalau pengen apa toh, ya dari itu juga. Pengen apa nggak diturutin dipukulin kan? Nah itu Ya. masih terbawa. Sekarang nggak boleh lagi, karena Jagat sudah bisa mengendalikan Iya. diri, ya. Itu bukan stres itu namanya. Marah, beda. Stres gimana? Kalau stres itu kalau kelebihan beban gitu. Tapi stres itu pada tahap tertentu dibutuhkan. Kalau orang mau maju harus ada stresnya. Hah? Iya. Gila? Stres itu tidak gila, itu beda lagi. Jadi kalau yang namanya stres itu untuk semua orang yang mau maju harus ada tingkat stres tegang nanti ya, tahu nggak? Jadi nih, Jakarta kan belajar split nih. Stres itu kalau bahasa Indonesia tegang. Oke, diberi tegangan. Ya. Jakarta belum bisa split kan dulu, terus sama ayah belajar split kan. Ototnya kan supaya jadi lentur ditegangkan, toh, direntangkan. Sakit nggak? Geli dan sakit. Geli dan sakit kan? Nah, oke, terus tapi ditambah setiap hari ditambah terus toh. Nah itu stres. Tapi dengan stres itu sebentar. Dengan stres itu jangan sekarang bisa seperti itu. Coba kalau misalnya, aduh sakit nih, geli terus kemudian, aduh ini stres nih, ototnya stres nih, ototnya tegang nih, nggak jadi, nggak diterusin. Jangan jadi bisa seperti itu. Nggak bisa kan? Jadi stres itu dalam taraf dan dosis, tahu kayak kalau minum obat dosis tertentu yang pas itu dibutuhkan untuk maju. Kalau orang nggak ada stresnya nggak maju karena santai-santai terus. Tapi kok stres bisa jadi gila? Nah itu kalau berlebihan di luar dosis obat, kalau diminum kebanyakan dosisnya bisa sakit sampai meninggal. Kelebihan dosis ya, orang minum kelebihan dosis bisa meninggal, sahabat meninggal itu juga. Nih, jangan pertama latihan. Kalau pertama latihan dulu langsung tak tarik paksa, stresnya kan ini sampai stres, sudah tegang banget gitu. Stres kan tegang artinya. Dipaksa terus kan putus ototnya. Kalau putus malah jadi nggak bisa jalan. Itu, ya toh? Dan dulu kan dipaksa. Ya tapi kan dipaksa sedikit demi sedikit. Ya toh? Dikasih tegangan sedikit demi sedikit. Biar nggak putus. Biar nggak putus. Nah stres itu kalau stres ya, kalau orang sudah tegang terus ditambah lagi, nah jadinya kayak otot tadi sudah polnya ditambah lagi ya putus. Harusnya kan diistirahatkan dulu, besok dikasih kesempatan, besok tapi dikasih lagi stres lagi, dikasih tegangan lagi, nanti dikasih istirahat lagi. Tapi kalau udah tertarik, kalau udah di speednya kayak gini loh, udah sampai sini, terus dinaik lagi jadinya turun ke sini lagi. Nah, iya, nanti kan dia istirahat, dia memperbaiki diri. Sama juga dengan stres yang kata orang gila itu sebenarnya bukan gila, tapi ketika stresnya misalnya ini Jakat dikasih beban belajar, habis belajar lagi, nggak kasih waktu main, itu lama-lama kan mentok, tegang tuh, nggak bisa mikir tuh, itu nanti bisa terus depresi. Nah itu Depresi lebih tinggi daripada stres. itu baru namanya jadi penyakit. Kalau namanya masih stres itu masih dibutuhkan orang, ya. Itu kalau depresi itu yang kalau misalnya kayak seperti tadi ditegangkan sampai putus, ototnya sampai cedera, terus nggak bisa jalan. Nah itu Makanya perlu ada pengontrolan. ya. Kontrol diri supaya stresnya nggak jadi depresi. Sama aja ketika split Depresinya biar nggak jadi dikontrol, gila. Kontrol, ya, pelan-pelan. Depresi itu Nggak bisa jadi gila nggak? Bisa kalau terus-terusan tidak dikontrol, tidak diatasi. Gila itu paling tinggi. Gila itu sarafnya sudah mati semua. Paling tinggi. Ya sudah bisa, ya itu Ya sudah nggak bisa ngapain, udah nggak ingat apa-apa, sakit pun udah nggak berasa. Corona. Coba berasa corona. Sakit apapun masa karena kita sarafnya mau sudah dia nggak, mati. karena dia nggak mikir. Makanya kalau orang gila hujan-hujanan, pernah lihat orang gila sakit? Enggak kan? Nggak terasa kalau kamu Nah, Iya, dia sebenarnya sakit. Kalaupun dia diukur sakit, tapi dia ya sudah, dia nggak ngerti mau ngapain. jalan masih bisa jalan. Iya jalan bisa, tapi dia nggak sadar. Dia sadarnya mati.
Dia sadarnya di surga. Sadarnya apa terus? Iya, dia sadarnya kalau lapar cari makan ngais-ngais gitu, tapi dia nggak punya. Ya, tapi beda-beda kan. Gila itu ada derajatnya. Oke, cukup ngomongin seorang gilanya. Tapi kok gilanya tinggi sekali, paling tinggi. Ya paling parah ya, macam-macam ada yang gila yang berbahaya terus ngomong-ngomong. Intinya adalah Intinya bukan pengendalian diri. Ya, oke, kita harus saling percaya ya dong. Kalau ayah sama mama memberikan suatu kepercayaan, suatu tugas itu pasti supaya jagat lebih pintar, lebih baik, lebih maju ya dong. Jagat mau maju terus enggak? Nah, jadi harus belajar dan berani. Oke. Jadi mulai sekarang ya, janji ya. Oke. Akan semakin berani ya. Tidak perlu pakai nangis. Ya. Hari ini kita belajar